Alvina Hadir. Anggun Novel Florenza. Hadir, Bu. Anissa Dwi Noviram. Hadir, Bu. Anissa Fadia Marta. Hadir, Bu. Ari Rizky Kurniawan. Hadir, Bu. Cindy Aprilia Putri. Davinza. Hadir, Bu. Fahreza. Hadir, Bu. Gibran. Hadir, Bu. Jessica Merita Dina. Hadir, Bu. Keila Almalifa. Semangat sekali ya. Mutiara Martawika. Hadir, Bu. Neira Handa Zenita. Hadir, Bu. Angga Adiwijaya. Hadir, Bu. Muhammad Fadli. Hadir, Bu. Ratli Triansyah. Hadir, Bu. Septi Ayu Ramadhani. Hadir, Bu. Talita Maisela Hendra. Hadir, Bu. Tias Amara Lirang. Hadir, Bu. Ayo kita menyanyikan lagu wajib ya. Ya. Oke. Anissa. Silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum Ibu lanjut ke berikutnya, siapkan alat tulis, buku, ya, dikeluarkan dulu, buku cetaknya, penanya. Lengkap? 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 Oke. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya akan sedikit memotivasi dalam motivasi dalam lagu Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila apa? Garuda itu apa? Lambang negara. Pancasila ideologi negara. Oke. Itulah sebuah negara harus punya ideologi. Batang tubuh satu ideologi itu harus menjadi pondasi untuk satu negara. Jadi kita juga harus punya pondasi, harus yang didasari dari diri sendiri. Prinsip hidup. Oke, sebagai generasi penerus kalian harus punya prinsip hidup yang pasti seperti ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, berdasarkan kesepakatan kelas kita yang kemarin, ya, sebelum kita memasuki materi berikutnya, saya akan berbicara tentang materi minggu lalu dulu tentang kolonialisme dan imperialisme di mana? Lupa? Oke. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, saya akan coba atau kita akan melihat. Ya, berdasarkan kesepakatan kelas kita bersama pada minggu lalu, kita sudah dibagi kelompok, kemudian satu kedisiplinan, kelengkapan, ketertiban, kerapian, ya. Apa lagi? Keseruan.
Nih, sebelum kita memasuki materi berikutnya, kita akan bersama-sama membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Bisa dilihat semua? Bisa. Cek tengah sini ya. Oke. Anisadin, baca. Tolong. Nah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global dengan jalur rempah dan situasi regional dan nasional di Indonesia. Oke, kemudian Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang berbagai dampak penjajahan Belanda di tingkat lokal atau nasional dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tekstual, visual, atau bentuk lainnya. oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan ice breaking, pemanasan terlebih dahulu. Ice breaking kita pada pagi ini ada kepala, pundak, lutut, dan kaki. Kalau saya bilang kepala, kalian harus pegang pundak. Kalau saya bilang pundak, kamu harus pegang lutut. Kamu harus pegang kaki. Suara, bukan gerak. Oke? Kita coba dulu, yuk semuanya berdiri. Bisa kita mulai? Bisa. Yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, cukup. Itu pemanasan, itu yang benar. Oke, sekarang ikuti saya, instruksi dari saya. Kepala. Ayo. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sekali lagi. Fokus. Kepala. Ayo. Ayo. Fokus. Sekali lagi. Kepala. Pundak. Kaki. Fokus lagi ya. Saya cepatkan ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki. Ayo, ayo. Yang fokus cuma satu. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mana suaranya nih? 1, 2, 3. Kaki. Pundak. Ayo. Lutut. Ayo, belum dinyanyikan itu. Ayo buyar. Ayo buyar. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita akan lanjut. Di meja kalian itu kan sudah ada buku bacaan ya. Tapi ini akan kita tambahkan lagi LKPD ya. Jadi nanti per anak ini 1 LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, bukan. Oke, sudah? Oke, sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, saya akan coba sedikit mengulas materi kita minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kolonialisme itu bisa masuk ke Indonesia. Oke, siapa yang akan coba menjelaskan kepada saya? Saya, Bu. Oke, bisa. Silakan. Bangsa kolonial di Indonesia dimulai dari abad ke-17 ketika pedagang-pedagang dari berbagai negara Eropa mulai datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Bangsa kolonial pertama kali datang adalah bangsa Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Masing-masing bangsa kolonial memiliki tujuan
tujuan dan motivasi yang berbeda dalam datang ke Indonesia. Tujuan utama kedatangan bangsa Indonesia, bangsa kolonial di Indonesia adalah: 1. Menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. 2. Mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah dan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. 3. Menyebarkan agama Kristen dan mengkristenkan penduduk lokal. 4. Mencari sumber daya alam seperti emas, perak, hasil bumi lainnya. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Ada yang mau menambahkan kembali? Bu, izin menambahkan, kedatangan bangsa kolonialisme di Indonesia berasal dari motivasi mereka untuk mencari kekayaan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di Eropa pada masa itu, terutama oleh 3 hal utama yang dikenal dengan istilah 3G: gold, glory, dan gospel. Yang pertama, gold, kekayaan atau ekonomi. Ini adalah tujuan utama. Nusantara kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan serai yang sangat bernilai tinggi di Eropa. Yang kedua, glory, kejayaan atau politik. Kebangsaan kolonialisme ingin memperluas kekuasaan atau kejayaan negaranya dengan menguasai wilayah di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu gospel, penyebaran agama. Sebetulnya istilah, tepuk tangan dulu dong buat Angga. Istilah 3G ini tidak asing lagi di benak kita ya. Gold, glory, gospel ini sudah menjadi salah satu kunci kenapa negara Eropa itu melakukan perjalanan penjelajahan. Oke, untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Ibu. Apa perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Yuk, berdiri Davian. Iya, namanya berdiri. Kolonialisme adalah penguasaan dan eksploitasi suatu wilayah oleh negara lain dengan cara menetap dan menguasai sumber daya alam serta ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan imperialisme adalah kebijakan yang lebih luas di mana suatu negara berusaha memperluas kekuasaannya melalui dominasi politik, ekonomi, atau militer. Tidak selalu dengan pendudukan langsung. Kolonialisme adalah salah satu bentuk imperialisme. Itu. Tepuk tangan dulu buat Davian. Ada yang mau menambahkan? Bisa. Nanti ekspresinya aktif ya. Oke? Yuk silakan. Neira. Imperialisme berarti meluaskan kekuasaan atau jajahan di wilayah lain, sedangkan kolonialisme dapat diartikan membuat pemukiman warga dari suatu negara di luar wilayah induknya atau aslinya. Imperialisme memperluas wilayah suatu negara dengan cara merebut dan menanamkan pengaruh di daerah lain, dan kolonialisme untuk menguasai atau menguras habis semua sumber daya yang ada dan kemudian dibawa ke negaranya. Kolonialisme menekankan penguasaan fisik, sedangkan imperialisme pengaruh politik dan ekonomi. Tepuk tangan dulu buat Neira. Jadi di Neira ya, artinya apa? Kolonialisme itu adalah bagian dari imperialisme. Oke, selanjutnya saya akan coba mengeplay video. Oke, kalian boleh amati. Oke, sebentar. Sebelum nanti Ibu nge-play video, kalian nanti setelah play video selesai akan menanggapi bagaimana isi video ini, ya. Kita mulai ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak terasa sudah 71 tahun Indonesia menjadi negara merdeka. Namun, pernahkah kita bertanya sesungguhnya berapa lama Indonesia dulu menjadi negara terjajah? Dalam pidatonya tahun 1950, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa bangsa Indonesia telah menjajah selama 350 tahun. Sepertinya banyak guru sejarah dan buku pelajaran yang juga menyatakan demikian. Tapi, apakah benar Indonesia dijajah selama 350 tahun?
Ternyata jika diteliti dari segi hukum dan sejarah kolonial, Indonesia ternyata tidak dijajah selama 350 tahun. Hal ini dibuktikan oleh studi seorang ahli hukum keturunan Belanda dan Jawa, Gertrudis Johan Resing. Faktanya, Belanda mempopulerkan pernyataan ini untuk mengukuhkan kembali kekuasaan di Hindia Belanda yang sempat diambil alih Inggris. Melalui kurikulum pendidikan saat itu, Belanda mencoba menanamkan anggapan bahwa Indonesia telah mereka kuasai sejak kedatangan Cornelis de Houtman. Hal ini dikukuhkan ucapan Gubernur Jenderal de Junge tahun 1930-an bahwa Belanda telah berkuasa di Hindia Timur sejak hampir 300 tahun yang lalu dan akan tetap demikian hingga 300 tahun berikutnya. Padahal saat Cornelis de Houtman pertama kali berlayar ke Nusantara tahun 1596, Belanda hanya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Sementara menurut KBBI, menjajah berarti menguasai atau memerintah suatu negeri atau daerah. Hal ini kemungkinan baru terjadi saat Belanda mendirikan VOC tahun 1602. VOC adalah kongsi dagang plus-plus yang bukan cuma bisa berdagang, tapi juga mengerahkan pasukan bersenjata untuk melancarkan misinya. Jadi, jika Belanda mulai menjajah sejak 1602, diinterupsi pendudukan Inggris selama 5 tahun, dilanjutkan kembali oleh Belanda sampai 1942, kemudian diteruskan Jepang hingga 1945, maka faktanya Indonesia hanya dijajah selama 343 tahun. Tapi tunggu dulu, Indonesia. Nama Indonesia sebetulnya belum terlalu populer hingga Sumpah Pemuda tahun 1928. Indonesia bahkan baru resmi digunakan sebagai nama negara kita tahun 1945. Jadi sebagai sebuah negara, Indonesia seharusnya belum pernah terjajah sama sekali. Sebelum menjadi negara, rangkaian kepulauan Indonesia yang kita kenal sekarang disebut sebagai Hindia Timur atau Hindia Belanda, minus Timur Leste dan Papua Barat. Nama Hindia Belanda dipilih untuk membedakan dengan Hindia Barat atau India yang dikuasai oleh Inggris. Jauh sebelum masuknya bangsa Eropa ke tanah air, yang ada bahkan hanyalah kerajaan dan kesultanan. Resing menemukan bahwa semua wilayah tersebut tidak langsung berhasil diduduki oleh Belanda. Contohnya, hingga awal abad ke-20, wilayah Siak, Goa, Kutai, dan Sumba masih berstatus setara dengan Belanda, meski kadang terikat perjanjian-perjanjian tertentu. Baru setelah Bali menyerah pada tahun 1904, disusul kekuatan besar seperti Kesultanan Aceh tahun 1912, Indonesia sebagai bangsa akhirnya bisa dibilang terjajah sepenuhnya. Jika benar begitu, Imam Soekarno masih berpidato bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Sejak pertama kali mendarat, bangsa Barat telah berniat untuk memonopoli perdagangan, bahkan tidak segan untuk menggunakan kekerasan. Sejak saat itu, bangsa Indonesia tidak lagi bisa berdagang kemana saja dan harus hidup dalam rasa takut. Mungkin makna inilah yang ingin disampaikan Soekarno sehingga rakyat Indonesia mau bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan berkat perjuangan para pahlawan yang penuh keringat, darah, dan air mata, sekarang kita bisa menikmati aneka kebebasan seperti kebebasan mengakses informasi seluas-luasnya. Sayangnya, kebebasan tersebut juga membuat kita mudah menemukan banyak informasi yang kurang bermanfaat di luar sana. Maka, agar Indonesia makin cerdas, kok bisa bersama kanal edukasi lainnya seperti Kamu Harus Tahu, Hujan Tanda Tanya, dan Science Bro, turut berjuang melawan miskonsepsi informasi melalui sains dan ilmu pengetahuan. Karena kemerdekaan di era modern tidak lagi diperjuangkan menggunakan senjata, melainkan kecerdasan, pikiran yang terbuka, serta kerja nyata. Dan seperti biasa, terima kasih. Bahwa Indonesia itu tidak sepenuhnya betul dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, apalagi sampai 350 tahun lamanya. Oke, untuk selanjutnya karena minggu lalu itu kita sudah membagi kelompok dan ini sudah duduk per kelompok ya. Sebelum kita memasuki tugas-tugas yang akan saya berikan kepada generasi penerus bangsa,
kita melakukan ice breaking kembali supaya tidak bosan. Kita melakukan pemanasan lagi. Ya, oke. Di sini ice breakingnya kita pakai bahasa jika dan maka. Oke. Jadi yang laki-laki misal, ini kita contoh ini. Jika aku sukses nanti, maka yang perempuan, maka orang tuaku bangga. Mantap. Tangan dulu buat Anissa. Misal buat yang cewek, jika aku menjadi seorang dokter, maka gue jadi pasien. Ya boleh. Tepuk tangan dulu pagi. Ayo dong, semangat dong. Oke, sekali lagi. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan saya bilang seperti ini. Jika saya menjadi seorang TNI, maka Saya menjadi terorisnya. teroris yang mau ditangkap. Sekarang saya coba kamu yang bikin-bikin sendiri ya. Jika saya seorang guru untuk yang perempuan, maka saya mau jadi muridnya. Kalau yang laki-laki, jika saya seorang koki, maka maka siapa mau jawab? Maka saya akan dimasak. Ya Allah, pikirannya tepuk tangan dulu dong. Oke, KPD udah saya bagi, kemudian setiap kelompok itu sudah dapat topik yang berbeda-beda. Jadi kalian diskusikan bersama. Oke. Diskusikan bersama apa yang akan kalian jelaskan dari beberapa topik yang sudah ditentukan tadi. Ya. Oke, udah? Yuk silakan kerjakan dulu. Ya. Oh ya, saya akan pinjam sebentar ya. Saya akan coba sampaikan bagaimana kamu mengisi RKPD. Oke, di sini ada identitas, ada nama atau kelompoknya kamu, materi pembelajaran hari ini materi apa, kemudian kelasnya kelas berapa. Oke, nah di sini ada beberapa gambar. Sudah pegang ya satu-satu ya. Gambar itu akan sedikit mencerminkan jawaban yang ada di bawahnya. Oke, baca petunjuknya, seperti apa pengerjaannya. Sudah? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum kebagian? Oh, satu lagi. Ini, enggak apa-apa. Siapa lagi yang belum kebagian? Sudah. Oke. Cukup ya? Nah, sudah mengerti instruksinya? Oke, sekarang diskusikan dulu untuk hasil kelompok sambil pengerjaan LKPD. Nanti setelah dapat apa yang akan disampaikan, perwakilan kelompok akan ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kamu. Oke? Oke?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Judulnya, masih ada yang bertanya judulnya apa? Kolonialisme. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara masalah kolonialisme, ini banyak sekali bagiannya. Ya, banyak sekali bagiannya. Itu topik kelompok berbeda-beda. Biar satu kelompok berarti dengan kelompok yang lain bertukar edukasi, bertukar pengetahuan. Oke? Apa saya? Ya. Jadi ini judulnya ya. Kesepakatan diskusi kita nanti satu orang perwakilan maju ke depan ya. Cukup hanya satu orang saja. Boleh kelompok lain menanggapi, menambahkan, melengkapi, oke? Tapi boleh nanti dikasih kesempatan buat teman-temannya maju semua buat ngomong. Kalau misalkan dia ada yang pengen menambahkan dari kelompok satu itu boleh. Ya, kayaknya boleh untuk maju semua. Kenapa? Neira nggak mau maju? Harus berani maju ya Neira ya. Harus. Kalau mau lihat topiknya itu kan di bagian atas sudah ada topiknya. Jangan langsung baca bawahnya dulu, baca atas dulu. Oke?
literasinya anakku. Tuh, ada kan? Literasi. Jadi kalian tidak akan bekerja Tuhan atau tujuan. Nah, itu yang mau dijelaskan. Oke, bukunya dibuka, dicari kalau nggak ketemu. Di makalahnya cari di bukunya. Oke, kalau sedikit punya trouble di pencarian jawaban, boleh kalian keluarkan handphonenya. Silakan. Silakan keluarkan handphonenya. Yuk, keluarin handphonenya. Biasanya kamu itu kan googling cepat sekali daripada literasi buat open your book. Kenapa saya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa juga. Langsung dijawab. Jangan ragu untuk bertanya kalau belum ngerti, tanyakan ya. Sudah?
Gimana? Selesai? Dikit lagi. Oh iya, selesai. Oke, nanti tanggal depan itu nanti boleh kalau misalnya udah jelas cukup bilang oh jelas. Tapi kalau misalnya ada mau ditambahkan boleh ditambahkan. Jangan takut-takut untuk speak out. Jangan takut salah karena sejarah itu nggak ada yang salah. Oke, ada bahasa yang sedikit mendekati, sedikit diperbaiki, tidak ada yang salah. Tapi sesuai dengan fakta dan realitanya. Karena sejarah itu bukan cuma gitu. Gimana? Bisa tidak? Paham? Pengerjaan tugas kalau dibawa ke sisi positifnya. Ya, betul Angga. Kenapa nomor 5 tadi? Coba dijelaskan semuanya. Nomor 5 itu Sesuai dengan pendapat diri masing-masing. ya sesuai pendapat kamu sendiri. Jadi gunakan bahasamu sendiri. Sejatinya belajar sejarah itu tidak susah, tidak sulit kalau kamu tidak berpatokan dengan bahasa orang lain. Ya, jadi itu. Kenapa? Yang tugas.
Jadi bisa. Kalau tidak mengerti tanyakan ya nak. Jangan diam. Nanti kalau diam malah tambah gak ngerti. Oke, bagaimana? Selesai? Oke, selesai ya. Kelompok mana yang sudah siap maju? Kelompok mana yang sudah siap maju? Ya, silakan. Yuk, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, di sini saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Angga Adi Wijaya dan teman saya. Saya Tias Amara Wiranti. Saya Setiayu Ramadhani. Saya Ahmad Orang Belajar. Saya Raffi Triasa. Dan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai proses kedatangan VOC dan mengapa VOC disebut sebagai perusahaan dagang yang menjajah Indonesia layaknya sebuah pemerintahan. Kepada pemateri kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan hasil diskusi kami, yaitu pertama saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Bagaimana proses kedatangan VOC dan mengapa VOC sebagai perusahaan dagang begitu kuat menjajah Indonesia layaknya sebuah pemerintahan. Yang pertama itu dimulai dari latar berdirinya VOC. VOC atau Fair Night of Miss Company yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Selanjutnya, awal mula masuknya VOC yaitu VOC sendiri didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia. Nah, salah satu hak istimewa yang dimiliki VOC yaitu VOC memiliki tentara dan diizinkan bernegosiasi dengan negara-negara lain. Oleh itu dikatakan VOC disebut sebagai negara di dalam negara. Selanjutnya, kehancuran VOC dimulai pada pertengahan abad ke-18, di mana saat itu VOC mengalami permasalahan keuangan yang sangat serius diakibatkan oleh
terlibatnya dalam perang dan persaingan sengit antar perusahaan dagang. Selanjutnya, yaitu tujuan dari berdirinya VOC. Yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah Indonesia. Yang kedua, mengamankan kepentingan Belanda. Dan yang ketiga, mendukung penjajahan atau eksplorasi Belanda di wilayah-wilayah lainnya. Yang keempat, itu menghasilkan keuntungan ekonomi. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian mengenai materi yang kami sampaikan? Yuk, tanggapi. Menurut saya sudah cukup jelas. Diri saya. Oke. Menurut saya diskusi kalian sudah cukup jelas untuk dipahami. Baiklah, terima kasih atas diskusi kalian. Oke, terima kasih atas Talita. Sekian. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya uturkan. Sudah sabar untuk menyimak materi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya siapa lagi? Kalau tadi belum selesai, oke, silakan. Apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilullah. Saya Talita Maisela Hendra. Saya Kayla Almafira. Saya Sugiarto Putri. Saya juga Hendra. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hasil diskusi kami. Baiklah, untuk materi. Yang pertama, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Dengles yang menerapkan kerja paksa untuk membuat jalan tol Trans Jawa. Pengertian kerja roli. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia banyak mengalami peristiwa-peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah negeri ini. Pada tahun 1809, Gubernur Hindia Belanda bernama Marcel Herman Willem Dengles membangun jalan raya pos atau jalan yang membentang di sepanjang 1000 km mulai dari Anyer hingga Pandarukan. Pembangunan jalan raya tersebut dikerjakan oleh pekerja bumi dan mereka disebut sebagai pekerja paksa. Kerja paksa atau kerja rodi adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda yang memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintahkan dan dilakukan. Pada mulanya, kerja rodi muncul ketika Louis Napoleon memberi kepercayaan pada Herman Willem Dengles dan mengangkat Dengles menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Ketika diangkat menjadi gubernur, Herman Willem Dengles memiliki tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Selain itu, Herman Willem Dengles juga diberi tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Dengles memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah dari para pekerja jalan raya pos. Akan tetapi, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Dengles ketika anggaran untuk pembangunan jalan tidak lagi mencukupi atau sudah habis. Kebijakan-kebijakan dan langkah yang dibuat oleh Dengles ini sangat erat dengan tugasnya, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Dengles antara lain: yang pertama, seluruh pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka dilarang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan dan melawan atau melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi garam, gula maupun saraf
Apakah dari teman-teman sekalian ada yang mau memberi tanggapan mengenai materi yang kami sampaikan pada hari ini? Ya, silakan. Tanggapan? Angkat ya, silakan. Tanggapannya, menurut saya hasil diskusi dan presentasi yang kalian sampaikan sudah sangat bagus dan jelas, serta sangat mudah untuk dipahami. Bintang 5 deh buat kalian. Go. Baiklah, maaf jika materi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Karena kita yang bersama. Yuk, lanjut kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, Bifailah Kak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Anissa Fadia Marta sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana kondisi masyarakat saat Belanda menerapkan tanam paksa dengan dampak positif dan negatifnya. Baiklah, dipersilakan oleh Aksa. Indonesia menjadi negara yang diincar karena sumber kekayaannya yang banyak dan subur. Tidak heran jika hal itu menjadi latar belakang VOC didirikan. Sistem tanam paksa ini langsung diawasi oleh pegawai Hindia Belanda. Namun banyak sekali terjadi penyimpangan yang memberikan sejumlah dampak negatif untuk rakyat. Lalu dampak negatif sistem tanam paksa terhadap rakyat, yaitu yang pertama, dampak negatifnya adalah sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Kedua, beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga turut menanggung risiko jika terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak ketiga yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Lalu ada dampak positifnya juga bagi rakyat. Meski banyak dampak negatifnya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, sistem tanam paksa ini ternyata memberikan beberapa manfaat. Salah satunya adalah masyarakat menjadi tahu dan mengenal berbagai teknik dalam menanam jenis tanaman baru. Mereka mulai mengenal jenis tanaman yang memiliki potensi ekspor dan menghasilkan keuntungan. Dampak positifnya bagi Belanda, mulai dari sistem tersebut, Belanda menjadi negara yang paling banyak diuntungkan. Anda bisa melihat bahwa bisnis yang melanda Belanda kini berubah menjadi penuh. Bahkan mereka berhasil mendapatkan keuntungan berkali lipat. Selain itu, pengeluaran anggaran Belanda kerajaan tertutup dari pendapatan. Lalu utang Belanda pun menjadi berkurang dan banyak terlunasi. Melalui sistem itu juga membuat perdagangan kegiatan ekonomi Belanda semakin berkembang pesat. Hal itulah yang membuat Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia. Itulah dampak negatif dan positif dari sistem tanam paksa. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau memberi tanggapan? Ya, silakan. Presentasinya sudah sangat menarik
makanan dari kami, izinkan saya membacakan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Septi Murniati SPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, saya Dea Hana Janita sebagai moderator dan teman saya Anissa Dinafira sebagai pemateri. Saya Mutiara Martawika sebagai pemateri. Saya Rizky Kurniawan sebagai pemateri. Saya Benjamin Polisi sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perbedaan land rent system dengan kultur stelsel. Dipersilakan untuk pemateri 1. Baiklah, pada masa pendudukan Inggris diterapkan kebijakan land rent system, land yield atau stelsel, atau sistem sewa tanah. Sementara pada zaman pendudukan Belanda diterapkan kebijakan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengambil keuntungan dari tanah air. Pencetus land rent system adalah sistem sewa tanah atau pajak yang dicetus oleh Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles memimpin Inggris di Indonesia sejak 1811 sampai 1816. Tugas utama Raffles adalah mengatur serta meningkatkan perdagangan dan keuangan. Raffles mencanangkan program sistem sewa tanah karena ia menganggap bahwa salah satu pemilik tanah yang sah hanyalah pemerintah. Kulturstelsel Belanda berbeda dengan land rent system. Kulturstelsel atau sistem tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Letnan Jenderal Belanda Van den Bosch sejak 1831 sampai 1967. Sistem tanam paksa adalah gabungan dari aturan kewajiban menanam tanaman ekspor yang kemudian harus diterapkan kepada POC lewat sistem sewa tanah. Belanda menanam tanaman ekspor mereka di Indonesia karena Indonesia memiliki tanah yang subur. Aturan land rent system Thomas Stamford Raffles membuat aturan terkait kebijakan land rent system yang ia terapkan, yaitu petani harus menyewa tanah meskipun dia pemiliknya. Harga sewa tanah sesuai dengan kondisi tanah. Perbedaannya adalah kalau sistem sewa tanah, rakyat dapat menanam padi di tanah tersebut, tapi hasilnya 40% untuk petani dan 60% untuk pemerintah Belanda. Sedangkan sistem tanam paksa rakyat dipaksa untuk menanam beberapa jenis tanaman dan hasilnya diambil pemerintah Belanda. Baiklah,
beli durian? Disimpan rapi dalam tas? Sekian presentasi dari kami sekalian. Semoga dapat memberi manfaat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua kelompok pemaparannya sudah keren sekali, sudah betul-betul sedikit mendekati kata sempurna. Kalau sempurnanya dari Allah SWT ya. Pas pembelajaran semuanya udah good job, udah bagus banget. Oke, untuk memecah lagi, untuk tambah konsentrasi lagi, kita sebentar lagi nyanyi supaya semangat kita tetap. Oke, kita nyanyi lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bisa? Bisa? baik budinya, pengertiannya, harus tahu sejarahnya sehingga kita ke depannya melangkah berhati-hati. Oke, ini ada soal evaluasi. Kemudian kalian mengerjakan soal evaluasi lebih kurang 10 sampai 10 menit lah ya. Oke, 10 menit ya waktunya. Silakan dikerjakan. Tanyakan apabila tidak mengerti. Jangan lupa nomor 5 menggunakan bahasa kamu sendiri.
kuatkan sedikit. Pada bidang politik, dampaknya dari perubahan kekuasaan atau perubahan kekuasaan. Di ekonomi, dampaknya Belanda juga monopoli perdagangan dan terjadi gangguan perdagangan. Dalam bidang sosial, terjadi perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Berarti ya berarti. Ada dua. Ya, ada dua. Nah. Apa ini? VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang melimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia. Indonesia. Udah ngerti ya? Gimana? Oke, kumpul jawabannya ya. Kalau yang belum silahkan kerjakan, nanti kalau yang udah boleh kumpul. Selesaikan dulu kalau belum selesai. Selesaikan dulu. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke. Oke, kerjakan dulu. Yang belum boleh lagi kerjakan. Kalau ada kurang, tambahkan. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Silakan kumpulkan kelompok, kumpulkan jadi satu orang maju. Sudah? Terima kasih. Oke, dari sekian materi, maka kita akan sedikit menyimpulkan bahwa Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun. Kalian sudah mengetahui bahwa pada saat itu VOC datang ke Indonesia itu sebagai kongsi dagang. Oke, kemudian setelah kongsi dagang, barulah apa? Herman William Herman Degas. Dia adalah orang Prancis yang diutus ke Indonesia sebagai perwakilan dari Belanda. Karena pada waktu itu Belanda masih di bawah jajahan orang Prancis. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di sini, ini ada bahasa. Jadi Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912. Kalau dihitung dari 1912 sampai 1945 itu cuma selama 33 tahun. Oke. Lalu kenapa disebut sebagai 350 tahun? Katakanlah seperti ini. Insinyur Soekarno itu membangkitkan rasa semangat juang kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi jangan 3,5 abad. Tidak, kalian sudah bisa jawab. Karena Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad lagi. Oke, saya mau tanya tadi VOC tadi apa? Anggap apa VOC
company. Kembali perbaiki bahasanya. Apa VOC? Managing us in this company. Komisi dagang yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Apa tujuan orang-orang Belanda datang ke Indonesia? Monopoli perdagangan, menguasai wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kita masuk ke berikutnya ya. Jadi di sini saya udah siapin stiker. Oke, saya sudah punya stiker, beberapa stiker. Saya akan menanyakan perasaan kamu hari ini bagaimana belajar sama saya. Oke. Ya ini, ada stiker jempol, ada stiker, boleh nanti diambil satu-satu. Jadi nanti boleh ditempel ke depan. Ya, kita main cepat. Oke? Oke. Yuk, ambil satu. Satu kelompok dulu ya. Apresiasikan perasaannya kamu. Oh, nih, ambil satu stiker. Nanti berbahaya. Yuk, cepat. Udah? Cukup? Oke, kelompok. Angga, boleh ditempel ke depan. Di blackboard ya. Nah, dikumpulkan jadi satu. Tinggi sekali. Oke, ya. Yuk silakan kelompok berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pertemuan hari ini menyenangkan dan bermanfaat buat kita semua. Oke, untuk materi selanjutnya kamu akan siapkan kembali tetap dengan dalam kelompok seperti ini tentang perlawanan bangsa-bangsa Indonesia, daerah-daerah, perlawanan daerah demi menentang kegiatan atau keadaan atau
atau keberadaan kolonialisme di Indonesia. Oke? Iya, Bu. Ayo, Pak. Silakan buku-bukunya diberesin. Oke, dirapikan kembali mejanya. Ingat, kita belajar sejarah itu bukan hanya tentang materi dan bukan cuma tentang cerita zaman dulu yang kita ceritakan berulang-ulang. Tapi belajar sejarah itu kita belajar dari masa lalu sehingga nanti ke depan kita tidak melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan yang sama. Belajar sejarah itu orang menjadi bijak. Belajar sejarah itu orang menjadi ingat bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang menyalahkan, tapi kesalahan itu bisa menjadi pembenaran atau kita perbaiki sehingga kesalahan itu tidak terulang. Ya. Kita berdoa dulu ya. Sudah rapi semuanya? Oke, saya tanya kembali, hari ini menyenangkan? Kalau misalkan besok saya kasih emoticon lagi, bakal lebih seru lagi atau seperti apa? Harus seperti ini, berapa jempolnya? 5. Sejarah membosankan? Tidak. Sejarah bikin kita ketiduran di kelas? Tidak. Tapi malah bikin menyenangkan. Oke, ketua kelas kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman mengenali pelajaran hari ini, mari berdoa untuk agama dan berterima kasih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.